Ibu dari dokter kenapa menjadi konsultan properti nih, Bu? Luar biasa nih pertanyaan, kayaknya banyak banget yang nanya ya. Jawabannya sih tetap sama. Iya. Flexible time, unlimited income. Selesai. Flexible time, unlimited income. Yes. Kalau jadi dokter nggak bisa fleksibel ya, karena setiap sore mesti ada di klinik, di rumah sakit atau di tempat usahanya. Betul, kalau nggak cuan-cuan. Iya, kalau misalnya di konsultan kan bisa malam bisa sama keluarga. Exactly. Nggak bisa kemana-mana. Oh ya betul juga ya. Kalau gitu kita berubah aja semua ya dokter ya. Bagus juga. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast, Synergy Open Talk Session, tempat orang-orang hebat bicara. Nah, hari ini kita kedatangan Dr. Rose. Ya, Dr. Rose, sebelum kita masuk ke dunianya ibu, di mana ibu ini mengalami satu perubahan ketika ibu mendampingi suami di Thailand. Sehingga ibu punya satu konsep yang akan dikembangkan setelah kembali dari Thailand. Kira-kira apa tuh yang ibu pikirkan untuk dicanangkan di Indonesia setelah ibu pulang dari Thailand, Bu? Ya, terima kasih Pak Ismet sudah menghadirkan saya di SOS Podcast ya. Jadi saya melihat negara Thailand itu ternyata dari survei membuktikan adalah negara nomor 1 di dunia untuk jumlah turisnya. Pariwisata ya? Pariwisata. Jadi mengalahkan Paris, Pak Ismet. Oh gitu ya? Yes. Ada ininya ya? Ada datanya. Dia dari survei berdasarkan penggunaan Mastercard, berdasarkan survei dari turis itu sendiri. Mereka senang untuk datang ke Thailand. Namun menariknya kalau kita berada di Thailand, actually tidak semua orang tuh good in speaking in English gitu. Yeah. Jadi Bapak bisa bayangkan tidak semua orang sebenarnya friendly banget in English, talking in English ya. Yeah. Padahal kan sebenarnya turisnya banyak banget ya Pak. Yeah. Nah negara internasional itu kan bahasanya Inggris gitu ya. Yeah. Nah akhirnya saya coba mendalami dan mempelajari gitu. Apa yang membuat orang-orang tuh merasa hospitality dari Thailand ini membuat mereka tuh menarik untuk datang terus gitu. Datang lagi. Yes, exactly, betul. Mereka datang udah kayak rutinitas lah, kayak misalnya Songkran kemarin rame, nanti New Year rame gitu kan ya. Nah, saya lihat ada satu hal yang mereka lakukan yang disebut dengan service excellence. Ya, dan akhirnya saya coba pelajari dan dalami gitu ya. Sebenarnya orang udah sering kok dengar service excellence, gue udah ngerti artinya pelayanan prima, pokoknya segala macam udah adalah bukunya gitu ya ibaratnya. Tapi sebenarnya apa yang mereka terapkan ketika menerima turis, si service excellence itu yang membuat akhirnya orang menjadi datang lagi dan datang lagi. Itu yang saya coba terus canangkan di tim, di kantor gitu ya, bahwa kadang-kadang gimana caranya pokoknya service excellence itu dikedepankan karena ternyata variabelnya banyak Bapak di bawahnya. Itu ibu lihat di restoran apa di tempat jual souvenir atau di mall atau di mana yang ibu lihat? Yang ibu melihat bahwa ini service excellence-nya di Thailand ini sangat major ya, mungkin di restoran kali ya. Dari pertama kali turun, ya kan? Turun bandara. Yes, turun bandara, kemudian oke lah dia lewat imigrasi, semua imigrasi khasnya sama, ya kan? Meskipun Thailand di airportnya cukup ramai gitu ya, tapi mereka tuh ada cara mereka ibaratnya tuh body language, matanya, gerakannya itu menginterpretasikan sebuah service excellence. Jadi cara mereka, meskipun mereka lebih bukan ngomong welcome ya, lebih ngomongnya kapunka, sawadika gitu ya, bukannya welcome gitu ya kayak in English gitu ya, tapi dari cara mereka senyum, mata, body language, suara, nada gitu ya, itu ternyata sebenarnya sedang menginterpretasikan sebuah service excellence gitu. Dan kadang-kadang Pak kalau ke mall kita mau beli baju, nggak usah jauh-jauh deh Pak, kita mau ke restoran, kita mau pick a place gitu ya, kita mau table apa, they have to find another waiter atau waitress yang ngerti bahasa Inggris. Karena saking mereka tuh sebenarnya itu di mall besar ya, kadang-kadang mereka nggak paham, tapi cara mereka untuk
hanya ngomong just a moment madam gitu ya. Itu membuat kita, aku mau nunggu kok, siapa sih yang mau dikasih yang bisa bahasa Inggris gitu ya. Dan sampai kita makan gitu ya. Kadang-kadang cuma ngelihat gitu, ngelihat baju segala macam. Keramah tamahan itu gitu ya. Kemudian niat mereka untuk membantu, kadang-kadang just a moment, terus pakai Google Translate gitu ya. Mereka coba, itu membuat oke, hari ini gua nggak beli, tapi memberikan kesan bahwa ketika gua mau nyari ini, gua akan balik lagi ke situ. Gitu. Dan ternyata pengertian dari service excellence adalah memberikan kesan dan membuat orang itu datang lagi dan datang lagi. Apalagi yang ibu dapatkan, yang ibu pikir bahwa ibu kan juga di RAB juga sebagai pengurus untuk diklat pendidikan ya. Apalagi yang ibu pikirkan yang ada di Thailand yang ibu mau bawa ke anggota RAB agar bisa menerapkan apa yang ibu lihat di Thailand, sehingga dunia properti konsultan properti ini bisa sukses ya. Kalau saya melihatnya gini Pak, kita ini kan ketemu klien ya. Nah kadang-kadang kita punya persepsi, klien punya persepsi. Ya. Nah di dalam sebenarnya itu ada variabelnya sih service excellence. Namun ini yang menarik nih. Jadi terkadang persepsi kita dengan persepsi si klien ini kan bisa berbeda. Betul. Nah, seberapa kuatkah kita terus mengalah ego kita dengan persepsi kita dan menanyakan kebutuhan dia dan memahami persepsi dia dan mengkonfirmasi sampai mendapatkan solusi yang dibutuhkan. Nah, itu kan butuh time ya Pak ya, butuh waktu. Kadang-kadang dia bilang aku nggak suka beli di daerah ini, katanya harganya nggak naik-naik misalnya gitu kan. Nah, bisa saja si sales ngomong gini, siapa bilang Pak nggak naik gini gitu. Nah kita kan kalau kita bentrok namanya jadi argumen. Nah tidak terjadi kalau di sana. Yang saya lihat ya ketika saya menjalankan beberapa bisnis di sana, si sales itu lebih apa yang dimaksud dengan nggak naik tuh gimana. Jadi lebih masuk ke cara berpikirnya dia. Betul. Nah jadi dia bisa maksudnya nggak naik tuh gimana. Emang kenapa waktu itu belinya gimana, jualnya kapan. Seperti itu. Jadi kebayangkan kita melepas ego kita karena kita punya produk gak mau dijatuhin, dengan kita masuk ke alamnya dia. Kenapa kamu berpikir begitu? Dan ternyata di beberapa buku itu adalah salah satu metode how to influence people Pak. Gitu. When we enter their zone, si klien kita akan bilang, oh ya Pak, kejadiannya kapan? Itu loh waktu itu masa saya beli harga. Kasus ya. Kasus. Oh gitu Pak, kenapa? Ya kadang-kadang bisa saja dia jawab sendiri, enggak sih gue sebenarnya belinya kemahalan. Tapi kita sibuk, kalau kita nih versi pertama kita sibuk, siapa bilang Pak klien saya jual ini, udah keburu berdebat kan. Oh kapan? Enggak sih saya keburu belinya gitu kemahalan. Emang kalau kamu harganya berapa? Dia balik bertanya, di situ kita masuk. Sebenarnya di situ dia udah mulai ada namanya influencing people, udah mulai bergerak. Dia mulai ada ketertarikan. Kenapa dia nanya harga saya? Tapi kebayang nggak? Dia belum nanya harga, kita udah sibuk menjelaskan produk kita yang luar biasa A sampai Z value-nya. Dan itu yang membuat kita bisa kehilangan si klien. Nah, saya melihatnya juga faktor adalah kita nih sedang menghadapi generasi yang lebih unik daripada generasi kita, Pak Ismet, ya gitu. Generasi ini kan ada sosial media segala macam, sehingga informasi Gen Z ini kan sosial media informasi luar biasa gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita tanya Bapak mau nyari unit seperti apa atau emas gitu atau kakak, dia bilang pokoknya yang bisa ditinggalin gitu. Jadi tidak sespesifik kita yang dulu informasinya cuma pakai kacamata kuda. Pokoknya yang bisa ditinggalin deket sama orang tua saya, deket sekolahan, selesai. Ini harganya berapa, gue nego, selesai KPR. That's it. Kalau ini kan enggak, ini katanya orang begini, katanya orang begini. Nah, itulah si sales, si penjual, si marketing harus benar-benar punya extra effort untuk masuk apa yang sebenarnya dia pikirin. Itu Pak yang sekarang menurut saya perlu di... Jadi yang penting adalah bukannya menjelaskan produk kita, tetapi sebenarnya apa yang dikhawatirkan. Karena setiap orang mau beli kan dia ada rasa khawatir, ntar salah beli, kemahalan dan lain-lain. Jadi pertanyaannya, Ibu bagaimana pandangan Ibu di daerah sini? Wah betul. Ini gini-gini, baru kita jelasin. Karena persepsi mereka di Instagram atau di temennya atau apa kan macam-macam. Padahal itu kasus ya, belum tentu. Wah di sini banyak maling ya kan? Pertanyaan tadi maling di daerah mana? Iya, betul banget. Itu benar banget. Tapi kan kalau kita udah keburu
Iya, nabrak. nggak ada maling segala macam kan. Ibu nggak lihat itu one gate system, masa ada maling? Gitu kan orang. Nah bayangkan jadi pembeli yang mungkin aja ada yang sedikit baper kan, dia iya aja. Abis itu pada waktu nanti saya hubungi ya, saya ada meeting habis selesai. Padahal si agent ini udah atau si sales ini udah luar biasa jelasin ya kan, tapi nggak masuk Pak. Jadi di dalam itu tuh ada ilmu juga. Kalau dia tidak masuk ke dalam bagian otaknya itu gitu, apapun yang lo omongin tuh nggak masuk. Jadi harus kebuka dulu sedikit. How influencing people itu di service excellence itu kebuka dia sedikit baru dia dengar. Maksud lo itu. Tapi kalau dari awal dia udah ngerasa nggak cocok, gue ngomong apa lo nggak gitu. Jadi itu yang coba saya mungkin di Thailand itu bisa sukses itu karena pariwisata itu menjadi ujung tombak dari Bangkok ya terutama ya. Itu kan saya lihat klub-klub clubbing yang mewah-mewah segala macam keren-keren berkembang pesat loh. Saya lihat di Instagram ya. Betul. Jadi mereka merasa harus tadi itu yang tadi Ibu ngomong, pelayanan, service excellent, mengerti apa yang orang tanya, segala macam, berusaha memaksimalkan sehingga orang itu nyaman ya. Betul. Jadi intinya mungkin gini Bu, kalau kita menemui satu klien yang Ibu planning yang Ibu mau edukasi ada tentang service excellent, sebenarnya tanda kutip yang nggak tahu bener gak ya? Yang penting ketika dia ketemu kita, dia rasanya nyaman sama kita. Itu betul sekali Pak. Paling utama itu, kalau dia rasa nyaman, nah baru dia. Betul. Jadi kalau kita gini, ini kita kan praktisi ya Pak ya. Nah saya pelajari dalam ada buku nih, bukunya The Science of Selling ya Pak. Ternyata ketika kita ingin menjelaskan kepada klien, itu ada bagian otak yang bagian luar tuh harus dibuka. Cara membukanya adalah ketika energi si kliennya itu harus nyaman Pak Ismet. Dia harus tenang. Itu kenapa makanya developer kalau misalnya mau bikin open house, segala booth ada, makanan ada, cakep-cakep agentnya, suasana wangi. Karena ketika dia duduk, kita tuh sedang membuat dia masuk ke energi yang happy, yang nyaman, tenang. Bagaimana kabarnya, bagaimana perjalanannya, kan harus begitu kan? Kan nggak mungkin datang-datang. Bagaimana Pak? Mungkin ada unit yang Bapak suka? Gue kayaknya ngebut, gue dari sini ngejar lo open house, terus datang-datang gue disuruh showing. Tapi kan beda. Gimana Pak perjalanan? Kopi, es, atau apa gitu kan? Mau minum apa Bapak? Aku ambilin dulu. Dia tenang, kebuka itu baru masuk itu barang. Gitu. Jadi satu hal yang saya juga lucu di sana Pak, tempat-tempat pariwisata itu free parking. Free parking. Exactly. Di sini 1 jam 5.000. Ya, mall di sana 2 hours free. 2 hours free untuk the first 2 hours. Nanti kalau misalnya Bapak belanja pakai stroke, terus Bapak tukar, free. Another 2 hours. Nah kita bukan belanja harus jutaan, enggak Pak. Ada yang cuma 500 baht itu kayak 250.000. Ya Bapak makan berdua sama teman aja sama anak berapa itu? Jadi akhirnya kita cenderung untuk di sini dulu deh, di sini. Lucu barang. Di jam ketiga bisa saja belanjanya di situ. 1-2 jam pertama dia hanya relax dulu, nggak buru-buru karena dia tahu 2 jam free. Gitu. Kita bicara tempat pariwisata dan mall ya Pak, bukan bicara office tower atau office ya. Tidak, itu beda, mereka ada jam-jamnya tempat gitu. Wisata lah ya. Iya, jadi from the moment dia enter gitu, dia udah tidak dibilang gini. Coba dihitung jam berapa nanti kita jangan sampai bayar kemahalan. Gitu. Tapi karena kita udah sadar 2 hours free. Jadi enjoy dulu, tapi ternyata dengan enjoy ngemil, dengan enjoy makan, ada diskon, beli, tuker ke resepsionis. 2 hours free again. Padahal bahasa Inggrisnya Pak bukan kayak you can be free for 4 hours. Nggak ada Pak, 2 hours free. Gitu aja. Begitu aja kita nggak ada masalah gitu. Nggak mesti juga luar biasa banget gitu bahasanya. Tapi bagaimana mereka membuat servis itu. Toiletnya Pak bersih, wangi. Yes, tisu. Gitu. Ada namanya daerah yang baru kan, Hoi Yai itu perjalanan sekitar 3 jam dari Bangkok. Masih baru dibangun, ada kebun ini kebun itu. Saya udah parno tuh Pak, pagi-pagi ke situ biar nggak kena macet. Pas dibuka bersih pula ini toilet dengan seadanya ya Pak, bukan sophisticated harus gimana, enggak yang ada kayak pencetan gitu, enggak Pak. Tapi airnya ngalir, bersih, ada tisu, sabun buat cuci tangan, gitu. Jadi every step of the way itu kelihatannya sih kecil, tapi membuat
seperti pelayanan jadi prima. Jadi akhirnya kita nggak ribet. Ayo kita buru-buru jalan cari hotel buat ke toilet, enggak. Duduk di situ, lagi duduk, ada es krim. Anak minta es krim, belanja nggak tuh Pak? Itu dia gitu. Jadi kecil tapi itu bermakna gitu. Oke, jadi mudah-mudahan pemikiran Ibu ini bisa dijadikan pembelajaran ya. Ibu kan mau ada sekolah kursus apa yang Ibu alami sehingga orang-orang harus bisa nih seperti ini kalau mau sukses ya. Betul. Kita masuk ke step yang berbeda nih Bu sekarang. Ini kan kita perjalanan Ibu menemani suami sekaligus menimba ilmu di dunia marketing. Ternyata itu bisa dibawa ke Jakarta dengan sekolah yang Ibu mau bikin ya. Oke Bu, saya mau tanya nih, penghargaan dan pencapaian apa yang pernah Ibu raih nih? Selama saya di konsultan properti, saya pernah jadi brand ambassador sebuah brand, dan selama di properti saya setiap tahun selalu menjadi best office untuk renting. Dari kita di properti udah sekitar 3-4 tahun, setiap tahun selalu dapat ranking ya. Yes, selalu. Jadi memang karena bosnya seperti ini ya, jadi anak buahnya mengikuti ya. Nah, ini yang saya suka sekali kalimat Pak Ismet seperti ini. Jadi kadang-kadang Pak Ismet, ada kan orang bilang, aku maunya dilayanin sama si ibu ini karena dia manajernya, cara dia ngelayanin kan beda. Tapi kebayang kalau Bapak bisa menurunkan prinsip-prinsip service excellence ke tim Bapak, style mungkin beda, tapi at least dia dapat minimal standar cara melayani. Akhirnya nggak mesti nyari Pak Ismet, nggak mesti mencari Rose. Ratusan transaksi saya sudah saya kasih tim. Ya paling 1-2 mungkin karena pengen melihat kecantikan saya aja kali gitu ya. Canda. Tapi maksudnya mereka it's okay gitu, asal saya bilang ada standarnya. Nah kecuali dia komplain, biasanya dia nyari saya, nggak masalah gitu ya gitu Pak Ismet. Jadi memang benar dengan seperti itu tim juga akhirnya bisa melakukan transaksi itu tanpa si bosnya harus turun tangan. Exactly. Oke. Sebenarnya apa target dan impian dari Ibu ini ke depannya nih? Selain membuka sekolah atau edukasi ya tentang service excellence, apalagi nih Bu? Ya, saya melihat sebenarnya kebetulan S2 saya kemarin tesisnya kan di Magister Hukum mengenai sertifikasi broker properti Pak. Jadi dokter terus ke hukum ya? Iya. Oh, jangan dihukum ya? Jangan, Bapak aja saya hukum. Jadi ternyata setelah saya pelajari lebih dalam, memang pentingnya sertifikasi broker properti. Nah, kenapa dengan dia tersertifikasi bisa di training, dan ketika trainingnya bagus, salesnya, marketingnya bagus, industri propertinya bagus. Karena orang jadi membeli dengan nyaman ya Pak. Jadi mimpi saya adalah bagaimana saya bisa menginfluence dan membuat teman-teman ini tersertifikasi Pak. Sekarang kan lagi diurus nih sama Arebi supaya diketok palu nih sama kementerian. Nah, saya pengen mereka, ayo kita tersertifikasi, mengajak mereka sehingga saya bisa membantu mereka untuk menjadi lebih profesional. Nah, bayangkan ya Pak, salesnya banyak, developernya banyak, semuanya profesional dengan standar service excellence. Bapak bayangkan pajak yang bisa diterima negara. Gak cuman dari brokernya, agentnya, in-house-nya semua bayar pajak, tapi kita punya industri properti ini, developer semakin semangat karena sebenarnya kita masih ada kebutuhan backlog kan. Gitu kan, kebutuhan properti ini untuk tinggal kan masih ada. Itu sih cita-cita terbesar saya, bagaimana saya bisa membuat teman-teman broker properti memiliki standar service excellence dan tersertifikasi. Dan dia dapat cuan ya akibatnya. Itu udah pasti. Yang paling penting kan. Itu dia, bagaimana cicilan masih banyak. Suruh belajar nggak maunya dapat cuan di mana? Itu tidak susah, mungkin. Benar ya kan? Pak Isma. Karena persaingan banyak kan. Exactly. Dan perkembangan ini kan terus berubah. Mulai dari cuman digital, AI, belum lagi ntar cara orang ketemu lagi generasi berbeda, belum lagi belajar terus Pak. Iya, kan namanya juga kerja keras dan kerja cerdas. Gitu. Oke, Dr. Rose, kira-kira apa Ibu mau sampaikan kepada teman-teman yang mendengarkan SOS Podcast ini mengenai service excellence, mengenai kaidah-kaidah hidup? Silakan Dr. Rose bisa sampaikan. Oke, kaidah hidup, wah berat ya. Jadi teman-teman siapapun ya, mau agent properti, bekerja dimanapun, dalam setiap tindakan kita pastikan teman-teman memiliki goal dan mimpi.
gitu. Nanti seperti apa goal dan mimpi itu ada breakdownnya. Cuman artinya setiap pekerjaan kita itu harus menjadi terarah gitu ya. Pastikan teman-teman punya goal dan mimpi dan lakukan dengan versi terbaiknya dan tidak mesti menjadi orang lain. Itu saja. Oke, terima kasih Dr. Terima Ros sudah hadir di kasih Pak Podcast. Semoga Ismet. semakin sukses ya. Makin ganteng Pak Ismet ini. Oke, Dr. Ros, terima kasih sudah makasih ya. hadir di SOS Podcast. Ini ada Iya. kenang-kenangan dari Fortress pintu baja yang mendapatkan rekor muri. Oh, luar Oke, thank you. biasa. Terima kasih ya Pak, sukses buat SOS Podcastnya dan selalu bermanfaat.